Baik, selamat siang semua anak-anak pencinta yang menyukai grafis desain, menggambar, melukis melalui aplikasi-aplikasi yang bagus. Dan pada saat ini Sekolah Kristen Kalam Kudus memiliki acara Aku Bisa. Jadi nama acara ini adalah Aku Bisa. Workshop pertama, perdana, di mana kita akan belajar tentang grafis desain, dan yang kedua menjadi bisa untuk coding, atau lebih tepatnya menjadi web development. Ya, jadi kita ada dua cara. Yang pertama yaitu grafis desain, belajar Adobe dengan cara yang gampang, yang mudah. Yang kedua kita akan belajar web development dengan tutornya itu sama seperti Jevon. Nah, hari ini kita akan mulai dengan belajar Adobe sederhana. Nanti kalau anak-anak mau pingin bertanya tentang yang kalian pingin tahu, atau kalian pingin kami dari Sekolah Kristen Kalam Kudus bikin tutorialnya, kalian boleh komen di dalam YouTube channel Sekolah Kristen Kalam Kudus ya. Boleh tanya apa saja secara khusus tentang grafis desain, dalam hal ini melalui aplikasi Adobe. Mari kita akan mulai pertama, yaitu belajar tentang grafis desain dengan Jevon Alexander ya. Iya, Pak. Dengan aplikasi Adobe Photoshop ya. Oke, Jevon kelas berapa? Jevon kelas 6 SD, Pak. Kelas 6 SD. Kamu sudah berapa lama belajar Adobe ini? Kira-kira 1 tahun, Pak. 1 tahun ya. Iya, Pak. Tapi tiap hari kamu belajar Adobe kan? Iya, Pak. 5 sampai 8 jam. Woi, 5 sampai 8 jam. Jadi untuk supaya mampu dan bisa, harus jam terbangnya mesti tinggi ya. Iya, Pak. Berjam-jam. Nah, kita akan belajar tentang grafis desain secara khusus tentang Photoshop Adobe ya. Oke. Karena banyak anak-anak yang masih belajar, mereka belum tahu, jadi kita mesti mulai dari yang paling basic, paling dasar dulu ya. Oke, Pak. Oke, Jevon presentasi, Pak Yansen juga sekalian mau belajar. Oke, Pak. Jadi, pertama-tama Ya, kita harus membuat dokumen baru dulu. dokumen baru. Dengan cara klik file, lalu File. klik new. Atau kita bisa juga klik Ctrl plus N di keyboard. Oke, kalau di keyboard itu Ctrl plus N. Jadi Ctrl plus N. Jadi dia akan tampil seperti ini. Nah, untuk supaya jelas, ini ukuran-ukuran yang sudah di custom oleh Jevon ya. Ya, Pak. Oke, baik, lanjut Jevon. Kita bisa atur ukurannya sesuai kebutuhan kita. Di sini Jevon akan membuat dokumen dengan ukuran postingan Instagram, yaitu width-nya 1080 dan height-nya 1080 juga. Dan resolusinya adalah 300 pixel per inch. Jadi supaya gambar atau foto yang kita buat tidak pecah atau tidak buram, Pak. Oke. Jadi supaya tidak pecah dan tidak buram 300 ya. Ya. Oke, baik. Next, kita klik create. Oke. Lalu kita klik logo gembok di sini. Ya, logo gemboknya mesti di klik ya, supaya jadi dia terbuka ya. Oke, sekarang sudah terbuka. Lalu supaya kanvasnya sama dengan ukuran viewportnya, kita klik Ctrl plus 0 di keyboard kita. Oke, di keyboard kita tekan Ctrl plus 0. Oke, jadi dia view-nya menjadi segaris atau sama dengan ruang view daripada Adobe ini ya. Tinggi lebarnya ya. Iya. Oke, lanjut Jevon. Kita mulai tools yang pertama apa sekarang? Tools pertama adalah
Move Tool. Namanya Move Tool. Oke. Atau shortcutnya yang bisa dipakai itu V di keyboard. Oh, di keyboard V ya. Oke. Jadi kalau tekan V, oh dia muncul begitu. Oke. Lalu kita juga harus klik Show Transform Controls di atas sini. Oke. Kalau Tekan. belum terchecklist, kita harus klik dulu supaya dia terchecklist. Oke, jadi mesti diklik yang di atas itu Show Transform Controls ya. Oke. Move Tool ini bisa digunakan untuk menggeser gambar, merotasi gambar, mengscale gambar, dan lain-lain. Bagaimana caranya supaya dia berputar 45 derajat? Caranya? Caranya di atas, Di sudut atas titik ini, ya. nanti ada tombol panah melengkung. Oke, ada Lalu panah kita melengkung. Tahan. Lalu itu klik Shift di keyboard kita. Oke, Lalu tinggal kita putar. putar. Oke. Terserah putar berapa derajat ya. Oke. Oke. Next, ada rectangular marquee tool. Rectangular marquee tool ini biasanya ada dua, yaitu rectangular marquee tool dan elliptical marquee tool. Yang pertama, Devon mau bahas rectangular marquee tool. Oke, lanjut Devon. Rectangular marquee tool ini digunakan untuk membuat seleksi berbentuk persegi ataupun persegi panjang seperti ini. Lalu ada elliptical marquee tool. Elliptical marquee tool ini digunakan untuk membuat seleksi berbentuk lingkaran. Next, ada polygonal lasso tool. Polygonal lasso tool ini digunakan untuk membuat seleksi sesuai dengan bentuk yang kita mau. Oke, next ada magic wand tool. Nah, Devon, kita ke itu dulu Devon. Ke apa namanya tadi? Polygonal lasso tool. Ke poligonal. Oh, di Pak Yansen ini munculnya. Kalau di Pak Yansen itu munculnya ini apa? Lasso tools. Kalau lasso tools, Bapak bisa klik kanan di logo lasso tools ya. Lalu ada pilihan polygonal lasso tool, Pak. Mana nih? Oke, lanjut Devon. Oke. Next ada magic wand tool. Magic wand tool ini digunakan untuk membuat seleksi pada satu warna yang sama saja, Pak. Contohnya seperti ini. Tuh, Pak, cuman menseleksi satu warna saja. Satu Next. warna. Kalau bisa jadikan dua warna caranya? Kita klik yang di sini, add to selection. Lalu kita klik dan kita tahan shift di keyboard kita dan kita klik warna yang lain. Oh, kita klik sekarang warna biru. Mana supaya jadi warna biru. Jadi ada kuning di tengah, biru di samping, bisa? Bisa. Oke, coba. Untuk mengubah warna yang putih ini, kita pilih dulu yang new selection, lalu kita klik yang putih. Lalu di sini ada fill,
kita klik filenya, lalu kita ubah sesuai warna yang kita inginkan. Lalu kalau sudah, kita klik OK, dan di titik 3 kita klik kanan di titik 3, kemudian ada paint bucket tool. Kemudian kita klik pada seleksi yang sudah kita buat. Oh, nah ternyata panjang. Ternyata panjang ya. Cuma memberikan warna. Nah, anak-anak yang sekarang ada di YouTube yang sedang lihat, ternyata kita tadi hanya beberapa langkah. Yang pertama itu bikin kanvasnya kan? Kanvas. Ukuran daripada media yang kita mau buka ya. Kemudian kita tadi buat apa tadi? Yang kedua tadi kita mengubah bentuknya ya. Kita mengubah bentuk dengan terus menggeser ya. Kita harus menggeser tadi. Menggeser, rotasi, dan mengecilkan. Ya. Rotasi, kemudian habis itu kita membuat lingkaran, lingkarannya diberi warna. Mungkin kita ulang lagi sekali lagi ya, sampai di sini seperti tadi ya. Oke, supaya teman-teman di rumah bisa lihat ya. Oke, kita ulang sekali lagi ya. Oke. Jadi pertama-tama kita klik File, New. Oke, File, New. Atau Ctrl plus N di keyboard kita. Oke. Kemudian kita kasih width-nya 1080 dan height-nya juga 1080 dalam pixels. Kemudian kita berikan resolusinya 300 pixel per inch supaya gambarnya tidak pecah dan tidak buram. Selanjutnya kita klik create. Kemudian kita klik logo gembok yang ada di layers. Lalu supaya kanvasnya ini fit dengan viewportnya, kita klik Ctrl 0. Ctrl 0. Move tool ini digunakan untuk men-scale, merotasi, dan bisa juga untuk menggeser kanvas atau gambar kita. Selanjutnya ada elliptical marquee tool. Elliptical marquee tool ini juga bisa kita buat untuk seleksi berbentuk lingkaran. Dan seleksi ini juga bisa dikasih warna loh Pak. Oke. Dengan cara kita klik fill di bawah sini. Kita klik fill. Lalu kita pilih warna yang kita mau. Oke. Lalu kita klik OK. Oke. Lalu di titik 3 klik kanan. Klik kanan. Lalu ada paint bucket tool. Paint bucket tool. Lalu kita klik pada seleksi kita. Oke. Oke, itu sekarang yang di bulatan yang di tengah ya. Sekarang yang di kotaknya. Selanjutnya Magic Wand Tool. Magic Wand Tool. Magic Wand Tool. Oke, kita ke Magic Wand Tool. Oke, sudah? Magic Wand Tool ini digunakan untuk menyeleksi satu warna saja. Seleksi satu warna saja. Oke. Seleksi satu warna itu kita kliknya di mana? Di tengah lingkaran ini atau di warna ini putih? Di warnanya. Di warna, bukan di putihnya.
Oh, di warna kuning itu kita klik. Di warna kuning atau di warna putih. Oke, kita mau warna yang putih kan? Jadi kliknya di mana? Kliknya di putih. Oh, di putih. Oke, ya sudah. Terus kita kembali ke filenya lagi. Oh, kembali ke fill. Lalu kita pilih warnanya. Kita pilih warnanya ya. Saya mau pilih warna apa ini? Oke. Oke, saya pilih warna merah deh. Terus, oke. Setelah itu klik OK. Oke. Kemudian klik kanan di titik 3. Klik kanan di titik 3. Lalu pilih Paint Bucket Tool. Paint Bucket Tool. Oke. Setelah itu, klik di seleksi warna putih ini. oh, oke. Ya. Setelah itu kita tinggal save ya. Cara save-nya ke file, lalu File. save. Lalu di sini save as kita beri aja nama workshop. Oke. Lalu kita pilih save. Baik, kita sampai di sini ya. Kita belajar Adobe yang basic dulu tentang bagaimana menggunakan beberapa tools tadi. Yang pertama adalah kita menggunakan apa namanya? Move tool. Move tool. Baru yang kedua adalah Rectangular marquee tool ya. Baru yang ketiga elliptical marquee tool. oke. Lalu polygonal lasso tool. Ya, Dan yang terakhir tadi magic wand tool dan fill. sudah ada beberapa ya. Oke, nanti kalau teman-teman Jevon yang mau ingin belajar tentang Adobe, nanti di pertemuan minggu depan kita akan buka kelas. Oke. Kita akan buka kelas langsung, kita buka kelas di sini aja. Oke. Setuju enggak? Setuju, Pak. Setuju ya? Jadi siapa yang mau ikut kelas, kita siaran langsung sekalian juga bisa belajar bersama. Ya enggak? Oke, Pak. Keren enggak? Keren, Pak. Oke. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu siaran kita bersama dengan Jevon. Sekarang kita akan masuk sesi yang kedua. Sesi yang tidak kalah menarik, tapi perlu kemampuan berpikir tinggi juga. Kita akan belajar yang namanya tentang bagaimana membuat website. Nah, ini juga tidak gampang. Tapi Pak Jansen pas yakin seperti nama acara kita kan nama acara kita Aku Bisa. Tapi harus belajar ya. Ya. Dan kita ada tutor juga. Tutornya juga sama seperti Jevon ya. Oke, terima kasih Jevon ya. Ya, Pak. Baik, kita undang Kenzio. Oke. Ya. Oke, Jevon. Oke. Oke. Jevon angkat laptop Jevon boleh? Oh. Sengaja. Oke. Jevon boleh tambah linknya ini. Linknya untuk Kenzio. Jadi Kenzio bisa masuk. Ya, Kenzio bisa masuk ke link kita. Baik. Oke. Kenzio boleh undang Kenzio ya, Pak Pan ya. Undang Kenzio. Ditambahkan aja Kenzio-nya. Jadi Kenzio bisa masuk untuk presentasi. Oke. Dengan Kenzio. Oke, sekarang Kenzio yang
Passion ya. Kabel. Kabel Pak. Ya, Kabel kabel. buat sambungin TV. Oh, kalau Windows kah? Nggak bisa. Nggak bisa. Pak Ikin, boleh bantu HDMI? Oke. Disponsor oleh siapa? Itu ada ini. Ini kali kapan? Atau undang saya ya, Pak Yansen presentasi ke sini. Undang Pak Yansen ke tadi. Ke Google Meet tadi ya. Udah Pak. Sudah? Udah. Kita tidak perlu pakai HDMI, sudah ada, nanti saya langsung presentasi ke sini. Nah, ini keuntungannya sekolah di Sekolah Kristen Kalam Kudus Padang. Karena kita sudah sistemnya online hibrid dan belajar di mana saja, kapanpun. Kemudian kalau ada kendala, sekolah ini bisa langsung dengan cepat untuk menanganinya. Langsung bisa cepat menanganinya dan kita bisa tanpa harus kabel untuk bisa berinteraksi dengan ini ya. Sudah diundang saya di Google Meet-nya? Sudah Pak. Sudah masuk kok? Sudah masuk ya. Di Yansen.Makitika ya. Tadi udah masuk tapi tertutup. Coba kakak Kalam Kudus bisa dibantu kawan? Oke. Nah ini dia. Oke. Oke. Sekarang saya presentasi Jevan apa? Kenzio presentasi ya. Kenzio presentasi, oke. Sudah kelihatan Pak? Belum. Kamu presentasi supaya Pak Yansen tampilkan ke sini. Oke. Saya presentasi. Mana aja presentasinya? Coba presentasinya. Presentasinya Kenzo ya. Sudah bicara Pak? Sudah ya. Oke, boleh presentasinya. Oke. Ya, kita mau belajar tentang web development ya, belajar coding ya. Kenzio sekarang kelas berapa? 6. Kelas 6. Sudah berapa lama Kenzio belajar coding? Udah 1
1,5 tahun mau ke 2 tahun, Pak. Mau ke 2 tahun. Sekarang Kensio levelnya level apa di SD untuk pemrograman coding? Advance. Advance. Yang ngajar sudah beberapa guru ngajar ya. Oke. Karena kita mau belajar tentang pemrograman, tentang web. Kita harus mulai dari mana, Kensio? Jadi kita pertama-tama mungkin Bapak sudah download aplikasinya namanya Visual Studio Code, Pak. Coba. Seperti apa? Visual Studio Code. Oh, Visual Studio. Berarti Pak Yansen harus cari kemana nih Visual Studionya? Bapak nyetak di Google Chrome, Pak. Oke, Pak Yansen harus klik ke Di Google Chrome, Pak. Pak Yansen harus ke Google Chrome. Di download dulu, Pak. Download dulu ya Google Chrome ya. Oke, Pak Yansen ke sini dulu. Pilih apa Pak Yansen? Cari Visual Studio Code, Pak. Visual Studio. Pak Yansen cari Visual Studio. Code. Ini kah bukan? Visual Studio Code, Pak. Oh, ini. Ya, Oke, sekarang pilih yang mana? paling atas. Pak Yansen pilih yang ini ya. Ya, Oke, Pak Yansen pilih ini. Untuk supaya bisa mulai pemrograman itu install dulu yang namanya Visual Studio Code ya. Pilih apa? Berarti pilih ini dong ya. ya, download for Windows. Oke, saya harus download for Windows. Tunggu Pak download aplikasinya. Ya, filenya itu adalah 82 MB ya. Jadi selain itu aplikasi apa lagi yang perlu Pak Yansen install lagi? Itu saja, Pak. Oh, untuk pertama kali kita harus install ini saja ya. Oke, sekarang kita berarti harus install ya. Ya, Kita install dulu. Ini kalian belajar tentang pemrograman, kita mulai dari pertama kali ya. Kita accept dulu, terima, next ya. Kemudian next. next aja ya. Next lagi. Next lagi, install. Oke. Ya, kita install, kita tunggu sebentar. Jadi untuk yang mau belajar coding pemrograman yang pertama-tama sebagai pemula harus belajar, kita install dulu yang namanya Visual Studio Code ya. Finish. Oke. Ini sudah kan? Sudah. Setelah itu selanjutnya Pak Yansen ya, Kensio sekarang presentasi ya. Kita serahkan kepada Kensio, dia akan presentasi. Oke. Jadi pertama-tama kita akan membuat file HTML dulu, Pak. File HTML. Ya, mungkin Bapak bisa coba klik di keyboard CTRL-N. Di keyboard. Di Oh, Pak Yansen Visual Studio Code-nya, Pak. di sini. Ya, Ini kan masih kosong toh? CTRL-N, Pak. Kontrol. Ya, Klik kontrol terus N tambah N. tambah N. Kontrol N. Kontrol N. Coba yang hapus dulu ya. Ini. Kontrol M. Sudah? Itu di close aja, Pak. Oh, ini close. Ya, Ini juga. ya. Atau mungkin Bapak bisa klik di menu atas itu ada file, File, terus new file. file, new file. Oh, Control Alt Windows N kalau di sini. Oh, sorry, new text file, Pak. Oh, new text. Control Shift N. Yang paling atas itu, Pak. Bukan ini kan? Bukan. Bukan. Berarti harus pilih yang mana nih? New text file. Oh, Control N. Berarti di sini mesti Control N. Lalu jangan lupa di save dengan menggunakan CTRL plus S di keyboard. Oh, kalau gitu kamu yang lanjut deh. Karena Pak Yansen mesti ikuti kamu kan? Kamu yang presentasi kan? Pak Yansen presentasi di sini,
yang kamu presentasi deh ya. Oke. Ini tampilannya presentasi daripada Kenzio. Betul ya? Oke. Sekarang sudah di sini. Sekarang kita harus apa? Jadi pertama-tama kita mungkin bisa nge-save filenya dengan cara tekan Ctrl+S di keyboard. Ctrl S. Ya. Oke. Lanjut. Lalu kita bisa memilih tempat penyimpanannya di mana. Oke. Misalnya saya Kenzio simpan di dokumen. Dokumen. Terus namain aja terserah, tapi di belakangnya itu Pak. Dikasih nama lah. Karena kita kan berseri kan. Namanya adalah Aku Bisa 1 Kenzio. Nah, Aku Bisa 1 Kenzio. Terus di belakangnya harus ditambahin titik HTML Pak. Oh, oke. Kenapa harus ditambah titik HTML? Kalau nggak ditambahin nanti dia malah jadi teks biasa gitu Pak. Oh. Nggak ngebaca HTML-nya. Jadi kita mesti tambah titik .html. Kalau tidak dia nanti jadi teks biasa. Seperti notepad begitu kan? Ya, tidak berjalan websitenya nanti. Oh, tidak akan berjalan. Nah, jadi ini perlu kalian tahu juga, siswa SD, SMP, SMA, atau bahkan siapapun yang mau belajar tentang HTML harus di save .html ya. Oke, lanjut. Lalu kita pencet save. Save. Oke. Jadi ini dasarnya itu Pak, kita bisa klik membuat HTML.25 terus kita tekan tab. Kenapa HTML 5 coba? Karena HTML sekarang sudah generasi kelima Pak. Oh, berarti yang HTML yang kita gunakan ini adalah HTML HTML5. generasi kelima ya. Oke, Pak Ipin mau tanya Pak Ipin? Oh, Pak Ipin belum mau bertanya, nanti dia lagi simpan pertanyaannya ya. Atau kalau Jepang mau tanya, Jepang sudah bisa juga kan ya? Oke, lanjut Kenzio. Terus kita bisa buka website yang mau kita buat di file explorer, terus di tempat kita simpan, misalnya tadi di dokumen. Terus ini, aku bisa 1 kenzio.html. Oh, itu dibuka? Ya, diklik 2 kali. Klik 2 kali. Nah, nanti bakalan kebuka di sini. Karena kita belum buat apa-apa, jadi masih kosong. Oke, kembali lagi ke halaman tadi. Sini Pak. Di mana kita harus taruh itu supaya bisa nampak di baris ke-10 ya? Ya. Kenapa harus di baris ke-10? Karena harus di bagian bodinya Pak. Oh, harus di bagian bodinya. Oke, kita lihat ya. Oke, kembali lagi ke tempat tadi yang tadi sudah terakhir yang Kenzio buat. Nih. Karena Oke. kita belum bikin apa-apa, jadi masih kosong. Masih kosong. Selanjutnya kita bikin apa sekarang? Bapak kan bisa lihat di atas ini ada judulnya. Aku Bisa. Ya, kita bisa ubah Oke, lanjut di di situ. menu title sini yang di baris ke-7. Oke. Oh, di baris ke-7 diubah ya? Iya. Oke, apa ubahnya? Karena tentang acara ini aku bisa, berarti judulnya aku bisa membuat website. Aku bisa membuat website. Jangan lupa di save dengan Ctrl+S. Tetap di save ya. Ya. Oke. Lalu di refresh, coba Pak. Oh, dia langsung berubah judul websitenya ya. Oke. Baik, kita lanjut. Terus next, biasanya di website gitu pasti awalnya ada judul kan Pak? Iya, betul. Gede tulisannya. Ya, sama dengan Kalam Kudus ya. Ya. kalamkuduspadang.sch.id kan? Begitu ya? Ya. Oke. Di bagian baris 10, jadi kan bahasa Inggris dari judul itu kan header Pak. Ya. Jadi ada tag di sini namanya H1. Jadi ini header 1. Oh. Ada header 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi untuk headernya itu header 1 itu kita kasih kode H1. Karena tidak bisa ditulis header kan? Oke, kodenya itu H1 gitu ya. Jadi angkanya itu menentukan ke size-nya judulnya itu, misalnya H1 itu judul yang paling besar.
Oke, Pak Yamsan tanya lagi sama Kensio. Kensio, ini untuk membantu teman-teman yang lain berpikir seperti ini. Contoh ya. Contoh nih Pak Yamsan kasih contoh. Apakah header ini seperti kalau kita misalnya menggunakan aplikasi misalnya, kita menggunakan aplikasi seperti ini misalnya ya. Kan di aplikasi-aplikasi ada juga header kan? Seperti di sini kan ada header. Misalnya di sini ada heading 1 kan. Ini kan juga header kan, atau kalau orang bisa ditaruh di sini. Nah, ini kan bisa ditaruh di sini kan, judul besarnya dan lain sebagainya kan. Atau di bawah sini ya. Misalnya di sini judulnya namanya website. Nah, kemudian istilah ini kita mau ubah menjadi header 1 misalnya. Di sini kan bisa disetting juga kan? Ya kan? Nih, ada header 1, ada heading ya, atau title. Baru dia berurutan ke bawah dari yang judul, subjudul. Begitu kan maksudnya? Bisa dibilang seperti itu. Mirip seperti itulah ya. Oke, jadi untuk top judul utamanya namanya apa tadi? Header 1. Sekarang kita mau bikin header 1 ya. Oke. Mungkin ada salah mau kasih nama apa, Pak? Namanya? Ya. Workshop 1. Nah, workshop 1. Jangan lupa di-save. Waktu kita lihat ke website kita refresh dan Oke. mirip-mirip sama yang kayak di Microsoft Word gitu tadi. Mirip-mirip ya. Jadi logikanya ada kesamaan-kesamaan, ada mirip-mirip ya. Oke. Lanjut, Kensio. Next. Mungkin kita bisa contohin H1, H2, H3, H4, Oke. H6. Sekarang kita bikin H1, H2, H3. H2-nya workshop 2 misalnya kan, Pak. Oke. Ukurannya lebih kecil. Oke. Lanjut. Ada pertanyaan, Pak? Oke. Ada. itu bisa nggak diupload dan bisa dilihat semua orang? Oh, pertanyaannya diupload dan bisa nggak dilihat orang ya, oleh orang lain gitu ya? Oke. Nah, itu juga pertanyaan yang baik loh. Nih, kita ada teman-teman sudah bikin websitenya, tapi hanya dia sendiri yang lihat. Bagaimana caranya supaya orang lain bisa lihat? Itu bisa pakai server hosting, ada yang berbayar, ada yang gratis. Oh, ada yang berbayar, ada yang gratis ya. Nanti berikut-berikut kita mungkin perlu belajar tentang hosting yang sifatnya free supaya orang lain bisa lihat aplikasi atau web yang kita buat ya. Karena anak-anak Sekolah Kristen Kalam Kudus ada yang sudah hebat-hebat lagi, ada yang sudah bikin kalkulator, bisa hitung loh. Jadi ada yang hitung kan di HP, handphone kan. Nah, ini anak-anak Kalam Kudus sudah bikin kalkulator dan bisa dibuat. Oke. Mungkin nanti kita mau buat tutorialnya, Pak? Kita di workshop 1 itu apa? Ini kan headernya. Di bawah workshop 1 itu kita bisa isi apa aja misalnya? Terserah tulisan. Nah, tulisan. Misalnya tulisannya adalah misalnya workshop 1. Langkah-langkah untuk membuat website sederhana. Langkah-langkah Membuat website sederhana. H2 ini sifatnya mungkin sama seperti subjudul gitu, Pak. Ya. Jangan lupa di-save. Ya, mungkin langkah-langkahnya ya. Nah, langkah-langkah hurufnya diganti supaya sama. Misalnya setiap awal kata dibuat huruf besar misalnya, supaya sama. Dari manual aja, Pak. Oh, manual ya. Oke. Sederhana. Seperti ini, Pak. Iya. Ya, good. Oke. Nah, di bawah langkah-langkah sederhana ini kita mau taruh lagi nih. Kita mau taruh lagi misalnya apa namanya? Kita mau taruh lagi
penjelasan. Misalnya langkah pertama apa? Kita mesti install aplikasi yang dapat di-download. 2, kita harus melakukan apa? Nah, supaya teman-teman kita tahu. Jadi di sini ada yang namanya P. Oh, Itu sejenis tulisan kayak misalnya kalau Bapak kan ngetik di Google Word gitu, kan ada size-nya 11 gitu, sejenis itu. ya. Jadi P itu apa sih sebenarnya, Kensio? Kayak teks gitu Pak. Oh, jadi kita klik apa tadi? P. P. Ketik aja P begitu. Bukan. Kita ketik P lalu pencet tab. Oh, oke. Ketik P baru tab. Ya. Dia muncul seperti ini ya. Oke, keren. Lalu misalnya 1, kita harus install aplikasi Studio Code. Kita save, kita lihat dia jadi kayak lebih kecil Pak. Oke. Nah, kalau misalnya kita mau agak digeser ke kanan, bisa nggak? Kita Bisa. geser ke kanan. Coba, gimana caranya supaya kita bisa geser ke kanan? Nah itu harus pakai CSS namanya Pak. CSS. Ya, ada CSS itu ada 3 jenis. Ada eksternal, ada inline, sama internal. Ada eksternal, ada apa lagi? Inline, Inline, ada lagi? internal. Internal. Nanti berikut-berikut kita belajar itu ya. Ya kan? Oke. Tapi untuk sementara ini belum bisa. Di Belum. sini belum bisa ya. Oke. Oke, kita harus menginstal aplikasi yaitu Visual Studio. Nah, mesti ditaruh linknya. Sekarang kita taruh linknya, gimana caranya? Di bawahnya Pak, Boleh di bawah. ada tag yang namanya A. A. Left. A itu bisa misalnya linknya itu ke website Kampus bisa. Oh. Oke. Coba, misalnya ke tadi, yang ke link tadi, kita mau ngambilnya ke link tadi. Yang ini Pak, Ya, link Visual Studio. kita copy dulu link ininya, CTRL-C, terus kita CTRL-V yang di Halef ini Pak. Oke. Terus bisa ini link. Kita save. Ini bisa kita klik Pak. Oh, jadi dengan pakai kode apa tadi? A ya? A. A. Wah, keren ini. Tuh nanti diarahkan ke website ini. Langsung diarahkan ya? Ya. Oke. Kembali lagi. Oke. Itu kan baru satu, baru sekarang yang kedua. Yang kedua, kita harus membuat file baru di Visual Studio Code. Oke. Langkah ketiganya. Dengan cara mungkin Bapak bisa mengikuti ya? Nanti Pak Yansan akan ikuti ini. Pak Yansan lagi perhatikan apa yang Kensio jelaskan. Di save muncul Pak. Oke, keren, keren. Nanti Pak Yansan akan ikuti. Kan ini ada rekaman. Jadi bagi yang ingin belajar lebih dalam, belajar ulang, mulailah dengan mengikuti channel YouTube Kalam Kudus secara khusus di acara Aku Bisa. Nah, Kensio, nanti teman-teman kita akan bertanya di link di YouTube. Nanti Kensio akan menjawabnya ya, supaya kita makin tambah tahu juga. Kalau orang bertanya kita tambah tahu loh ya, karena waktu orang bertanya ada yang kita nggak tahu, tapi kita bisa jawab kan? Oke? Kita cari tahu. Nah, Kensio, coba kamu balik ke alamat tadi, ke Yang ini Pak. coding. Ya. Nah, di sini di tubuh daripada website ini ada kode-kode ya. Itu yang dinamakan kode ya. Ada H1, H2, ada P, baru ada A ya. Nah,
Cara supaya mudah orang ingat bagaimana caranya? Ya dihafal. Dihafal ya. Tapi tiap hari, Kensio berapa setiap hari belajar pemrograman nggak tiap hari? 3 sampai 2 jam lah, Pak. 2 sampai 3 jam belajar coding ya. Sampai kamu akhirnya hafal ya. Nah, nanti kita mau kasih apa namanya ke teman-teman kita yang teman-temanmu yang nanti mau bertanya, silakan bertanya dan kita akan jawab ya. Nah, oke. Ini langkah-langkah pertama yang anak-anak mesti belajar ya. Ada langkah yang berikutnya lagi nggak? Yang Kensio ingin sharekan? Atau sampai di sini dulu? Sampai di sini dulu. Sampai di sini dulu ya. Oke. Biar makin penasaran. Ya, bagus, supaya makin penasaran ya. Nanti minggu depan itu event kita itu adalah sama juga yang mau belajar coding langsung, yang online silakan di rumah, tapi yang mau datang kumpul di kelas ini kita akan belajar langsung di ruangan ini ya. Anak-anak boleh belajar di ruangan ini. Oke Kensio, terima kasih ya. Kamu mau mengajari Pak Yansen sehingga Pak Yansen tahu juga, oh begitu ya. Nanti Pak Yansen akan coba-coba nih bikin website sederhana ya. Ini masih ada yang lebih rumit ya, bikin kotak ya, input data di dalam ya. Oke, terima kasih. Ya, kita sudah sampai di jam 12. Tadi kita mulai mungkin sekitar jam 11 ya. Tadi kita mulai, berarti ada 1 jam. Dengan 2 pelajaran. Yang pertama kita belajar tentang web, tentang grafis ya, desain grafis dengan Jevon, dan yang kedua kita belajar tentang web development, bikin pemrograman bahasa coding ya, bahasa pemrograman dengan Kensio. Ya, terima kasih. Sampai di sini. Yang mau bertanya silakan tanya dalam link komentar di YouTube di channel